Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah-Rumah Iman. Salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Di dalam kehidupan kita ini, bila kita menyimak dengan seksama atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, maka pada satu titik tertentu kita akan berkata bahwa sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk yang mengecewakan, saling mengecewakan satu terhadap yang lain. Mengapa saya mengatakan bahwa kita manusia ini pada titik tertentu adalah makhluk yang mengecewakan? Selain kita adalah makhluk yang tidak sempurna, karena yang sempurna hanyalah Allah Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hanya Dialah yang satu-satunya sempurna. Kita manusia sebagai ciptaan yang istimewa di antara semua ciptaan yang lain. Tetapi kita tidak sempurna. Kita memiliki cacat dalam diri kita, di dalam hidup kita. Oleh karena ketidaksempurnaan itulah, atau oleh karena kecacatan dalam diri kita itulah yang menyebabkan hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Suatu saat kita akan mengecewakan seseorang, dan pada saat lain kita juga kecewa oleh seseorang itu. Jadi sesungguhnya kecewa ataupun mengecewakan itu datang dan pergi, menjadi milik kita bersama. Dan hal ini seharusnya menyadarkan kepada kita untuk tidak menuntut terlalu lebih. Kekecewaan akan datang dari orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mempunyai kepentingan, orang-orang yang punya nilai atau harga di dalam diri kita atau bagi kehidupan kita. Mengapa kekecewaan itu datang dari orang-orang yang kita cintai? Karena kekecewaan itu terikat dengan tingkat harapan kita. Justru kepada orang-orang yang kita cintai, ya, kepada orang-orang yang kita sayangi, kita membutuhkan lebih, kita menuntut lebih. Kita menuntut pengertiannya, kita menuntut perhatiannya, kita menuntut bahwa dia harus tahu apa yang kita rasakan. Padahal belum tentu dan juga tidak harus demikian. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita adalah kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang kita cintai, itu tanpa kita sadari, kita menuntut sesuatu hal yang lebih besar daripada yang mungkin dia akan berikan kepada kita. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa orang yang mencintai kita, orang yang mengasihi kita, orang yang ada bersama kita, itu juga adalah orang yang tidak sempurna. Orang yang juga bisa mendatangkan kekecewaan. Tetapi karena tuntutan kita, ya, tingkat harapan kita begitu besar pada diri orang itu atau pada seseorang, maka disitulah kita akan mengalami kekecewaan beruntun dari orang-orang yang kita cintai. Lalu apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat pertama adalah kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna. Kedua, kita ini adalah makhluk yang mengecewakan. Dan yang ketiga, kita memiliki harapan-harapan yang terlalu ideal, terlalu tinggi kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Satu harapan yang kadang-kadang tidak realistis. Oleh karena itu kuncinya adalah kita mengatur tingkat harapan kita. Lebih baik kita menaruh harapan kita setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ketika kita meletakkan harapan yang begitu tinggi dan begitu besar kepada
orang yang kita cintai, maka kekecewaanlah yang akan kita dapat. Sesungguhnya kita telah menjebak orang itu, terseret jatuh di dalam perangkap harapan-harapan kita yang terlalu idealis. Mari kita mengatur tingkat harapan kita. Ada tingkat-tingkat dalam harapan kita. Tingkatnya itu level manusia, atau ini sudah tingkatnya levelnya Tuhan. Ketika kita mengetahui mana yang kita harus meletakkan harapan kita kepada Allah saja, dan mana yang kita harus meletakkan tingkat harapan itu pada manusia, maka hal itu akan memampukan kita untuk menaruh harapan yang tidak salah. Orang yang mencintai kita tidak bersalah kepada kita, dan juga kita juga bukan yang bersalah. Hanya saja bahwa kita harus mengatur, harus mengolah tingkat harapan kita. Maka di dalam pengolahan hidup, kita butuh untuk terus menerus mengolah setiap harapan kita, setiap keinginan kita, setiap kecenderungan kita, mana yang kita harus ini letakkan kepada Allah dan mana harus kita letakkan kepada manusia. Dan kepada manusia, kita jangan jadikan itu sebagai sesuatu hal yang sudah menjadi sebuah tuntutan. Jika itu menjadi sebuah tuntutan, maka tetap kekecewaan akan terjadi berulang kali di dalam hidup. Saya percaya bahwa di dalam hidup kita tidak ada satu orang pun yang tidak kecewa. Setiap hari pasti kita kecewa. Kita kecewa pada orang-orang yang kita kasihi, tetapi sesungguhnya yang perlu kita sadari bahwa kita harus mengoreksi diri lebih dalam lagi, karena justru di tingkat harapan-harapan kita itulah yang perlu kita benahi. Semoga Tuhan memberkati kita dan terus membaharui kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak hanya menjadi makhluk yang mengecewakan di dunia ini, tapi juga makhluk yang membawa kebahagiaan dan damai sejahtera bagi sesama kita dan diri kita sendiri. Terima kasih.